Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin mantan gak mau lagi kontak denganmu, semakin cepat dia kembali kepadamu. Ya, ketika mantan gak mau lagi kontak dengan kita, paling tidak ada 4 manfaat ya yang akan mempercepat mantan kembali. Nah, ini agak panjang nih ya. Semoga sabar mendengarkannya. Nanti kalau di skip-skip malah jadi bingung ya. Ini kok jadinya mutar-mutar gitu. Kemana-mana sampai mendengarkannya pusing ya. Karena di skip-skip, jadi tidak berurutan, jadi pusing sendiri nanti. Nah, coba didengarkan dengan berurutan ya. Sekarang mantan tidak mau lagi kontak dengan kita, sibuk dengan selingkuhannya, sibuk dengan orang ketiga. Manfaatnya yang pertama, karena tidak ada kontak lagi dengan mantan, itu yang menyebabkan mantan jadi kangen. Kalau kita sibuk berusaha untuk kontak dengan mantan, mantan merasa terganggu. Berhasil kontak dengan mantan, jadinya berantem, bertengkar, malah tambah benci, tidak jadi kangen. Ya, ketika kita dan mantan tidak pernah kontak, maka di situ mantan akan mulai kepikiran kita, mulai kangen kepada kita. Pertanyaannya kan, kok bisa dia kangen dan kepikiran kita? Kan sekarang dia sedang sibuk-sibuknya tuh bersama selingkuhannya, bersama orang ketiga. Kita pernah menjalani ya, perjalanan cinta bersama mantan. Apakah kemudian setiap hari ketawa-ketawa terus, bahagia terus, romantis terus, dan seterusnya? Kan enggak. Semua manusia yang menjalani hubungannya, semuanya mengalami siklus naik turun. Ada romantisnya, ada fase mesranya, ada fase bahagianya, tapi juga yang namanya pertengkaran itu terjadi setiap hari. Kalau salah satu mau mengalah, itu mending tuh. Seperti yang pernah terjadi antara kita dan mantan. Mantan marah, mantan ngamuk, kita dengarkan. Ego mantan kan sangat besar, kita ngalah. Itu kenapa kita dan mantan bisa bertahan lama. Mantan emosinya tinggi, kita sabarnya yang tinggi. Bersama orang ketiga, dua-duanya sama-sama keras kepala, sama-sama punya karakter tidak mau mengalah, sama-sama egoisnya. Ya, mantan kan egois. Kalau mantan tidak egois, dia tidak bakal pernah mengkhianati kita. Karena dia egois, dia tidak peduli dengan perasaan kita, maka dia mengkhianati. Orang ketiga juga egois. Dia tahu mantan sudah bersama kita. Dia tidak peduli dengan perasaan kita, maka dia rebut mantan dari kita. Egois ketemu egois itu sama-sama seperti halnya batu ketemu batu. Ya, bertengkar setiap hari. Nah, ketika mantan bertengkar, pertengkaran demi pertengkaran yang keras dengan orang ketiga terjadi setiap hari. Kita juga pernah merasakan ya, yang namanya habis bertengkar itu orang merasa sangat rapuh. Ya. Dan kemana kemudian kita menguatkan hati kita? Kita membayangkan masa-masa
sulit bersama mantan. Nah, itu yang memberikan ketegaran kepada kita untuk terus bertahan bersama dia. Kalau mantan dan orang ketiga kan tidak pernah menjalani masa-masa sulit, masanya bahagia terus dia. Ya, jadi mengkhianati dia happy. Tetapi setelah dia memasuki fase-fase sulit, pertengkaran terjadi setiap hari, maka kemana pikirannya mencari tempat bersandar? Yakni kepada kenangan-kenangan saat masih bersama kita dulu. Dia dikhianati, dia kecewa, dan dia akan otomatis teringat bahwa bersama kita dia tidak pernah dikhianati, bahkan dia yang mengkhianati. Ya. Apalagi mantan kemudian tidak pernah mendapatkan apa yang dia inginkan bersama orang ketiga. Karena orang ketiga pelit dan egonya luar biasa. Harus dia terus yang didahulukan. Mantan kecewa, rapuh, maka otomatis dia akan teringat bersama kita. Apapun yang dia inginkan selalu keturutan. Hati manusia itu semuanya begitu. Dia akan membenci siapapun yang tidak baik kepadanya, siapapun yang mengecewakan dia. Dan hatinya akan tertambat. Ya, hatinya akan selalu tertuju, selalu teringat kepada orang-orang yang baik, mencintainya dengan tulus. Semua hati manusia demikian adanya. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bukhdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati akan selalu condong kepada orang-orang yang mencintainya, yang baik kepadanya, dan membenci orang-orang yang tidak baik kepadanya, yang mengecewakannya. Itu satu. Karena tidak pernah kontak, justru membuat mantan kangen. Yang kedua, ya, tidak pernah kontak dengan kita, otomatis kan mantan dan orang ketiga akan memperlihatkan karakter aslinya masing-masing. Nah, kalau kontak dengan kita malah bertengkar dengan kita nanti. Tetapi karena kita tidak pernah kontak dengan mantan, jadilah mantan bertengkar terus dengan orang ketiga. Semakin sering pertengkaran itu terjadi, semakin keras pertengkaran itu terjadi, semakin cepat pula mantan dan orang ketiga akan berpisah. Kan kalau kita ingin mantan balik kepada kita, dia harus merasa kecewa, ya, kapok, ndak mau lagi dengan orang ketiga. Nah, itu kuncinya tuh. Di situ dia akan berpikir untuk balik kepada kita. Tetapi ketika mantan belum merasakan dikecewakan habis-habisan oleh orang ketiga, maka dia belum akan balik. Dan dia akan merasakan dikecewakan habis-habisan oleh orang ketiga saat pertengkaran itu banyak terjadi. Ya, kalau kita berusaha masuk dalam kehidupan mereka tidak akan pernah menunjukkan sifat dan karakter aslinya. Itu yang kedua, manfaatnya. Yang ketiga nih, dengan tidak pernah kontak lagi dengan mantan, kita kan bisa fokus nyari rezeki, nabung lagi. Coba kita lihat ya, orang menikah, apa sih penyebab perceraian yang paling tinggi atau termasuk yang tertinggi? Di situ ada faktor perselingkuhan. Tetapi juga di situ ada faktor ekonomi. Ya. Mantan duitnya habis, otomatis mereka pisah. Karena misal orang ketiga
mendekati mantan karena duitnya mantan. Jadi orang yang bersama, kalau bangkrut, maka ujung-ujungnya bercerai. Maka itu kenapa kita lihat banyak sekali pasangan-pasangan muda yang bercerai karena faktor ekonomi yang bangkrut. Maka sekarang kita tidak pernah kontak dengan mantan, kita bisa fokus. Karena ekonomi itu apapun ya, kita membangun mahligai cinta, membangun rumah tangga. Salah satu fondasi yang paling dibutuhkan adalah ekonomi. Tadi, ya, kalau ekonomi keluarga itu baik, maka keluarganya akan baik-baik saja. Tapi ketika ekonominya goyang, maka akan sering terjadi pertengkaran, bahkan perselingkuhan yang ujung-ujungnya perpisahan atau perceraian. Ya, nah sekarang kita bisa fokus, ngumpulkan duit lagi, menabung lagi, belajar bagaimana caranya memanajemen keuangan kita sebaik-baiknya. Karena kita tahu nih, mantan ini karakternya boros, foya-foya. Agar ketika dia kembali, kita tidak kembali bangkrut. Ya, karena itu kita belajar bagaimana memanajemen keuangan. Mana keinginan yang jadi prioritas, dan kita juga harus belajar ya untuk menolak kalau memang keinginan-keinginan mantan itu tidak ada manfaatnya ketika dia balik. Dan yang keempat, yang paling penting. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang keempat, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang keempat nih, yang paling penting, tidak pernah kontak dengan mantan. Badan kita cukup bugar, hati kita juga suasananya bagus, sehingga kita punya energi, ya, suasana hati kita baik, sehingga kita bisa fokus berdoa agar dia kembali. Ya, maka insya Allah, kalau kita bisa berdoa dengan fokus, hati menginginkan mantan, lisan menginginkan mantan, pikiran juga membayangkan mantan kembali. Karena banyak orang berdoa. Nah, ini pernah ada komen begini. Saya bilang ketika kita berdoa menginginkan sesuatu, maka apa yang kita inginkan itu munculkan dalam pikiran. Terus kata komennya, itu artinya berdoanya tidak khusyuk. Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman. Kalau kita sholat, pikiran kita tidak boleh melayang kemana-mana. Ketika kita sholat, tiba-tiba muncul bayangan mantan, wajah orang ketiga, ya cicilan motor, kemudian ada adik mau bayar SPP kuliah, dan seterusnya, dan seterusnya. Pikirannya kemana-mana tuh, atau membayangkan pemain sepak bola, dan seterusnya. Maka pikiran yang kemana-mana itu harus segera ditarik ke sholatnya. Kembali khusyuk. Ya, pikiran kemana-mana, tarik, balik kepada bacaan sholatnya. Nah, itu namanya khusyuk. Ya, ketika pikiran kita kemana-mana, nah pikiran itu kita tarik kembali agar kita bisa menekuni, menghayati bacaan-bacaan dalam sholat. Jadi kalau dalam sholat memang tidak boleh pikiran kita kemana-mana. Ya, begitupun ketika kita berdoa. Nah, selesai sholat, beres sholatnya, kita berdoa.
berdoa pun fokus, tidak pikirannya kemana-mana. Cuman bedanya, kalau kita sholat, pikiran kita ada pada bacaan sholat kita. Ketika kita selesai sholat, kita berdoa, maka pikiran kita adalah pada apa yang jadi doa kita. Kita berdoa, pengen dapat pekerjaan di perusahaan yang kita impi-impikan. Maka hati kita menginginkan, lisan kita membaca doa yang kita inginkan, pikiran kita memunculkan bayangan perusahaan yang kita pengen bekerja di situ. Tidak kemudian hati kita menginginkan pekerjaan, lisan kita menginginkan pekerjaan, pikiran kita kemana-mana. Ya, pikiran kita membayangkan artis, pemain sepak bola. Nah, itu namanya tidak fokus. Karena sesungguhnya lisan itu berdoa. Hati juga berdoa. Pikiran juga berdoa. Idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah. Karena sesungguhnya dia sedang meminta kepada Rabb-nya, Allah Azza wa Jalla. Ya, nah, jadi ketika kita menginginkan mantan kembali, kita bisa fokus sekarang dalam berdoa. Karena tidak pernah kontak dengan mantan, suasana hati kita bagus. Hati menginginkan mantan, lisan mengucapkan doa agar mantan kembali. Ya, ini pertanyaannya, doanya yang mana, Ustadz? Berdoa dengan bahasa apapun yang paling akrab dengan kita, yang kita mengerti, sehingga kita menghayati doa tadi. Jadi berdoa tidak harus dalam bahasa Arab. Ya. Nah, jadi kita berdoa, misal, ya Allah, kembalikanlah mantanku kepadaku, jadikanlah kami berjodoh dunia akhirat. Pikiran juga membayangkan mantan balik. Ya, karena itu kita diajarkan wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Nah, itu tadi. Ya, kemana-mana tuh. Memikirkan macam-macam sehingga tidak fokus kepada doanya. Maka insya Allah ketika mantan betul-betul tidak mau kontak dengan kita lagi, sesungguhnya manfaatnya banyak kan? Semakin cepat pula dia kembali kepada kita lagi. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.